dahulu kita akan membuat judulnya. Nah, judulnya itu fungsi statistik. Nah, jadi di sini saya akan membuat judul tabelnya terlebih dahulu. Kita akan membuat 5 mapel. Yang pertama contohnya ada PPKN. Di sini ada B-Indo. Di sini ada agama. Lalu di sini ada misalnya ada DPK. Lalu di sini ada info. Di sini ada nilai huruf. Di sini ada nilai huruf. Di sini kita membuat nilai huruf. Di sini kita akan membuat status nilai. Nah, di sini ada status nilai. Setelah status nilai ada semua jumlah mapel. Di sini ada lanjut. Nah, setelah jumlah mapel kita akan membuat jumlah mapel berisi. Nah, di sini buat jumlah mapel berisi di sini jumlah mapel berisi lanjut jumlah nilai, next kita lanjut ke nilai tertinggi terendah. Nilai tertinggi ada nilai terendah.
ada rata lalu di sini ada nilai rata-rata. Next, di sini ada nilai peringkat. Nah, sudah. Di sini kita akan membuat angkanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10. Di sini saya sudah membuat nomor angka, lalu kita akan membuat namanya. Di sini misalnya saya akan membuat nama Najwa, lalu ada Syafa, lalu ada Hani, kemudian ada Mary, lalu ada Dian, lalu ada Queen, lalu ada Nadine, lalu ada Aulia, lalu ada Siska, lalu ada misalnya ada Dewi. Nah, di sini saya akan membuat nilai tugas mereka. Misalnya nilai Najwa, nilai PP-nya belum ada. Lalu Syafa 70, Hani 80, Mary 88, Dian 78, Queen 67, dan seterusnya, guys. Nah, di nilai B Indonya
Sini saya akan di sini untuk mencari nilai huruf, kita akan menggunakan rumus, yaitu rumus if. Nah, di sini kita akan membuat sama dengan jika buka kurung. Di sini kita pencet nilai yang belum, lalu sama dengan, terus kita tanda kutip belum, lalu titik koma sama dengan terus kita buat titik koma jika ini belum, jika nilai belum lebih besar daripada 90, maka nilai A. Lalu titik koma jika nilainya lebih besar daripada 80. Ini kita maka buat B. Terus titik koma jika lebih besar daripada 70, C. Titik koma jika ini lebih besar dari 60, titik koma, maka buat dia D. Lalu jika nilainya lebih kecil maka kecil daripada 60, titik koma, buat dia nilainya E. Nah, jadi di sini kita akan lihat nilai jika I atau IF-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi kita tutup kurungnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Titik koma, lalu kita enter. Nah, jadi di sini hasilnya E. Nah, kita bisa menariknya supaya hasilnya ini kita juga bisa menariknya ke bawah. Nah, ini dia hasilnya, guys. Hasil dari nilai huruf. Lanjut kita ke status nilai. Status nilai kita juga menggunakan rumus if. Jadi kita buat sama dengan if buka kurung
nilai yang tadi ini, lalu sama dengan tip belum titik koma remet titik koma jika nilai belumnya tadi lebih besar daripada 75 titik koma, maka buat tuntas. Lalu titik koma remedia. Lalu kita tutup kurung. Nah, maka di sini nilai PP-nya dari Najwa itu yaitu remet. Di sini kita bisa juga menariknya untuk mendapatkan hasilnya yang lain. Nah, ini tuntas. Lalu kita menarik ke bawah untuk dapat hasilnya. Nah, di sini kita bisa lihat nilai yang sudah tuntas atau yang masih remedial. Lanjut kita ke jumlah mapel. Nah, jumlah mapel kita akan membuat rumus yaitu sama dengan konta buka kurung, lalu kita melihat nilai yang kita buat tadi, lalu kita menariknya. Nah, sudah. Terus kita tutup kurung, lalu kita enter. Maka jumlah mapel yang ada di sini bernilai 5. Nah, di sini kita bisa menariknya juga ke bawah untuk mendapatkan hasil yang lain. Nah, lalu kita melihat jumlah mapel berisi. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus sama dengan konta juga buka kurung. Kita menyeret ini nilainya tadi sama seperti tadi, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Jumlah mapelnya berisi 5. Kita bisa menariknya. Sorry guys, kita menarik sampai sini, lalu kita bisa melihat seluruh jumlah mapelnya. Nah, lanjut kita ke jumlah nilai. Jumlah nilainya sama dengan sum buka kurung. Kita melihat nilai yang tadi, tarik, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nilainya ada jumlah 339. Kita tarik ke bawah untuk mendapatkan hasil nilai yang lainnya. Ini hasil dari jumlah nilai yang kita cari. Nah, lanjut nilai tertinggi. Nilai tertinggi sama dengan max sama buka kurung. Kita melihat nilai yang tadi sama seperti tadi, kita menarik, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nilai tertingginya adalah 90. Kita tarik ke bawah. Nah, ini hasil nilai tertinggi. Lanjut kita ke nilai yang terendah. Nilai terendah yaitu sama dengan min buka kurung, lalu kita menarik nilai yang tadi, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Nilai terendahnya adalah 80. Kita tarik ke bawah. Nah, ini dia hasil nilai terendah.
Lanjut kita ke rata-rata. Rata-rata sama dengan average, buka kurung, kita narik lagi, lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Nah, ini nilai rata-rata dari Najwa. Yang lainnya bisa kita lihat, kita tarik lagi ke bawah. Ini dia hasilnya. Lanjut, untuk kita bisa tahu peringkat mereka berapa sih? Mereka ranking berapa? 1 kah, 2 kah? Nah, di sini kita mencari peringkatnya dengan menggunakan rumus. Rumusnya yaitu kita bisa menggunakan rumus sama dengan rank. Terus tutup buka kurung. Pencet ini. Lalu titik koma. Kita seret sampai sini. Lalu kita menguncinya dengan F4. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita enter. Peringkatnya peringkat ketiga. Untuk mencari peringkat yang lain, kita bisa menariknya lagi teman-teman. Nah, di sini kita bisa tahu peringkat 1 dan 2 lalu sampai peringkat ke-10. Nah, lalu di sini kita juga mencari rata-rata kelas. Nah, di sini kita buat rata-rata kelas. Kita ngebloknya terlebih dahulu ya. Nah, di sini kita mencari rata-rata kelas. Lalu ada nilai tertinggi, lanjut nilai terendah, lalu jumlah siswa yang belum. Nah, kita bisa cari. Nah, untuk mencarinya kita menggunakan rumus rata-rata. Rumus rata-rata kan sama dengan average. Buka kurung, kita tarik nilai yang ini sampai ke bawah. Lalu kita tutup kurung, lalu kita enter. Ini dia hasil dari rata-rata BP. Nah, kita bisa mencari rata-rata B-Indo, Agama, DDPK, Inver dengan menarik meja. Nah, lalu di sini kita akan mencari nilai tertinggi. Sama seperti tadi, menggunakan rumus sama dengan nilai rumus tertinggi kan max. Lalu kurung, sini kita tarik. Lalu kita menutup, lalu kita enter. Nah, nilai tertingginya adalah 90. Nah, kita tarik lagi nih teman-teman. Nah, lalu ada nilai terendah. Nilai terendah sama dengan min, buka kurung, tarik, lalu tutup kurung, lalu kita enter. Lalu kita tarik ke samping. Nah, lalu jumlah siswa yang belum. Nah, di sini kita bisa lihat siswa yang belum dengan menggunakan rumus sama dengan kontif, buka kurung, terus titik koma, lalu kita kutip nah yang belum satu, lalu kita tarik. Nah, ini dia kita bisa lihat jumlah siswa yang belum di agama ada 2 nih, di PP cuma ada 1 dan yang lainnya tidak ada. Nah, dari semua ini kalian bisa mencarinya dengan menggunakan rumus.
Sekian fungsi statistika yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf bila saya ada salah di rumus atau salah di pengucapan. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Labana, are you ready? Ciao, ciao.